Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Maulana Sukma dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar desain grafis. Apa itu desain grafis? Menurut Jessica Helvan, desain grafis adalah kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafis, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan atau subservis, atau sesuatu yang mudah diingat. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dan memiliki kegunaan yang berbeda-beda, yaitu misalnya aplikasi untuk pengolah vektor atau grafis, misalnya ada Adobe Illustrator, ada CorelDRAW. Kemudian aplikasi untuk pengolah gambar, diantaranya ada Adobe Photoshop, ada Corel Photo Paint, dan ada Paint. Prinsip utama komunikasi visual. Yang pertama adalah kesederhanaan. Yang dimaksud kesederhanaan dalam prinsip desain ini adalah tidak lebih dan tidak kurang, atau tepat dan tidak berlebihan. Prinsip ini mengandung tujuan hasil desain menjadi menarik dan pesan yang terdapat dalam karya tersampaikan dengan jelas. Penerapan prinsip misalnya dalam penggunaan huruf dalam headline, subjudul atau subheading, dan tubuh berita atau body text. Kesalahan yang paling sering ditemui adalah pemilihan font yang tidak seirama dengan desain yang dibuat sehingga hasilnya malah terlihat berantakan. Cukup gunakan maksimal 2-3 font saja dalam sebuah desain, tidak lebih dari itu. Dalam prinsip kesederhanaan ini juga menyangkut ruang kosong atau white space. Desain hendaknya menyisakan ruang kosong agar hasil desain tidak terlalu padat, penuh, sehingga tidak menarik untuk dilihat. Fungsi ruang kosong untuk memberikan fokus utama kepada audiens terhadap suatu elemen dalam desain. Untuk kejelasan sekaligus memberikan kesan profesional serta sederhana. Desain grafis lazim juga menyebut prinsip ini sebagai KISS atau Keep It Simple Stupid. Prinsip ini biasa diterapkan dengan penggunaan elemen ruang kosong dan tidak menggunakan terlalu banyak unsur-unsur aksesoris. Yang kedua, kejelasan atau clarity. Kejelasan mempengaruhi penafsiran audiens akan sebuah karya, bagaimana sebuah karya tersebut mudah dimengerti dan tidak menimbulkan ambigu atau makna ganda. Kejelasan juga menyangkut warna latar background. Yang ketiga, keseimbangan. Keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang, tidak berat sebelah. Desainer harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Ada dua pendekatan dasar dalam prinsip keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan simetris adalah susunan dari elemen agar merata ke kiri dan ke kanan dari pusat. Yang kedua, keseimbangan asimetris adalah pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap sisi halaman. Warna, ukuran, bentuk, dan tekstur dapat digunakan sebagai unsur balancing. Yang keempat adalah penekanan atau empasis. Ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain sehingga dapat mengarahkan pandangan ke elemen tersebut. Empasis disebut juga pusat perhatian. Buat bagian utama atau pesan utama yang ingin ditampilkan dari desain berbeda dari yang lain, baik dari segi warna ataupun bentuknya, agar perhatian audiens lebih tertuju pada bagian utama tersebut. Hal pertama yang dilihat oleh audiens yang menjadi pusat perhatian adalah lingkaran dengan warna berbeda tersebut. Inilah yang dimaksud dengan prinsip empasis. Prinsip penekanan dapat dilakukan dengan distorsi ukuran, bentuk, irama, arah, warna, kontras, dan lain-lain. Prinsip penekanan disebut juga dominasi yang sering juga disebut counter of interest, focal point, dan A-gather. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Oke, untuk jenis-jenis gambar ada dua macam. Yang pertama, vektor.
Vektor adalah serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Bitmap adalah gambar bertipe raster, mengandalkan jumlah piksel dalam satu satuan. Kelebihan dan kekurangan vektor. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya adalah ruang penyimpanan objek gambar lebih efisien. Yang kedua, objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa menurunkan mutu tampilannya. Yang ketiga, dapat dicetak dalam resolusi tertinggi printer Anda. Untuk kekurangannya, tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap. Untuk kekurangan dan kelebihan bitmap. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Yang kedua, dapat menghasilkan objek gambar bitmap dari objek gambar vektor dengan cara mudah dan cepat. Mutu hasilnya pun dapat ditentukan. Untuk kelemahannya, objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ketika objek gambar diperbesar. Yang kedua, efek yang didapat dari objek berbasis bitmap ini akan terlihat pecah atau berkurang detailnya saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah. Jadi kesimpulannya, aplikasi yang cocok dan mudah adalah CorelDRAW. Karena bagi saya, tampilan yang dimiliki sederhana dan mudah dimengerti. Karena itu saya lebih suka menggunakan CorelDRAW. Tapi semua itu kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.